Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Gekutsuki Sama berdasarkan light novel. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya membahas pada sudut pandang Kardinal Charos. Akan tetapi di video kali ini akan lebih menarik lagi daripada video sebelumnya. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, dan jika nakama suka, silakan tekan tombol like. Oke, kita langsung saja pembahasannya. Party Ars dan party klan harimau memasuki dinding yang telah dilubangi oleh raksasa dan menuju ke kota Tangen. Di sekeliling jalan terbentang ladang yang luas, bahkan di perjalanan tanpa ada manusia pengungsi yang melarikan diri dari tragedi. Manusia terkejut melihat ada klan harimau yang menunggangi binatang besar. Howe memandang mereka dengan rasa jijik. Prajurit klan harimau yang di belakang mengolok-olok manusia. Manusia terlihat sangat menyedihkan. Tanpa tembok besar mereka tidak bisa apa-apa. Howe menyuruh parti klan harimau berhenti memperolok-olok manusia, sebab selama ini mereka tidak pernah bisa melewati dinding. Ars melihat kota. Situasi kota saat ini dalam kekacauan. Banyak rumah-rumah yang terbakar. Suara-suara ketakutan dan kemarahan memenuhi udara. Sekarang parti Ars dan parti klan harimau sampai di dinding masuk kota Tangen. Namun dinding itu sudah dihancurkan dengan cukup luas oleh raksasa. Ars melihat ada manusia dan juga orang gunung yang melarikan diri keluar melalui dinding yang sudah hancur. Sesuai rencana Howe, parti klan harimau akan dibagi 7 kelompok untuk menyelamatkan orang gunung. Howe tegaskan untuk tidak bunuh manusia, setidaknya manusia yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Juga, Howe tegaskan untuk bunuh siapapun yang mencoba untuk menghalangi jalan mereka. Howe juga ingatkan untuk tidak melupakan jalan kesatria. Howe pun menyuruh mereka untuk pergi. Para parti klan harimau yang sudah dibagi 7 kelompok dan setiap masing-masing kelompok ada komandannya. Mereka pun menuju ke kota, sedangkan Howe menunggu di perimeter kota untuk mengawasi dripus yang tertinggal dan melindungi orang gunung yang melarikan diri sementara mereka menunggu prajurit kembali. Ars juga akan menuju ke kota. Sebelum pergi, Ars terlebih dahulu memberi salam pada Howe. Tentu Ars melakukan itu bukan atas perintah Howe, melainkan kehendaknya sendiri. Ars mengajak Arian, Goemon, Chiyome untuk berangkat. Mereka semua mengikuti Ars menuju ke kota dengan jalan kaki. Ars bilang pada parti bahwa ini sama saja dengan menyelamatkan orang gunung di pasar budak. Goemon membawa sarung tangan logam bersama dengan dentang keras sebelum melemparkan pandangan ke arah Chiyome. Chiyome mengangguk dan menghela nafas berat. Chiyome bilang bahwa dia tidak bisa menganggap dirinya baik-baik saja. Chiyome bilang akan melakukan yang terbaik. Ponta masih ceria seperti biasa di atas kepala Ars. Ars bilang pada parti bahwa dia minta maaf. Jika Ars tidak datang ke sini untuk mencari cabai merah yang mereka temui di Plymouth, mereka tidak akan mengalami masalah seperti ini. Goemon menggelengkan kepalanya. Goemon bilang bahwa Ars tidak perlu meminta maaf. Goemon jelaskan jika Ars tidak membawanya ke sini maka dia tidak bisa mengetahui apa yang telah terjadi pada Sasuke. Goemon merasa berhutang budi kepada Ars. Setelah obrolan selesai, Ars dan parti segera menuju ke kota. Tentunya dengan menggunakan langkah dimensi. Ars dan parti menelusuri kota dengan langkah dimensi. Seluruh kota benar-benar dalam kehancuran. Banyak bangunan yang terbakar. Di setiap jalan banyak tumpukan puing bangunan yang hancur. Ars memutuskan untuk menemukan raksasa terlebih dahulu dan kemudian membunuh mereka. Setelah beberapa teleportasi lagi, parti Ars mendapati diri mereka di depan ruang besar terbuka. Rumah di depan di sekitar terbakar. Di dekatnya Ars melihat ada manusia berlari ke arahnya untuk menyelamatkan diri. Di samping para penyintas, Ars melihat ada tentara bertarung sama tentara lainnya. Ars heran apa yang telah terjadi. Ars pikir kota lagi diserang oleh raksasa. Arian juga tampak bingung atas apa yang baru saja dia saksikan. Akan tetapi tak lama setelah salah satu tentara menusukkan tombak ke helm tentara lainnya dan membuat helm tentara lepas dari kepala. Sekarang, setelah identitas prajurit tanpa helm itu terungkap, hawa dingin menusuk tulang belakang Ars. Wajah mereka seperti tengkorak, sama seperti Ars. Ars bertanya pada Arian. Ars bilang apakah mereka sama sepertinya. Arian bilang mereka tidak mungkin sama seperti Ars. Arian jelaskan jika mereka sama seperti Ars, maka mereka tak mungkin akan sampai sejauh itu. Chiyome mengendus mereka, mencari tahu apakah mereka mayat hidup. Akan tetapi itu membuat Ars bertanya-tanya, kenapa mayat hidup memakai senjata manusia?
Para skeleton itu berjumlah 10 dan masih ada lagi keluar dari rumah-rumah dan menuju ke arah Ars. Ars berhenti untuk memikirkannya. Untuk sekarang Ars akan membantu para penjaga dan akan mencari jawabannya nanti. Ars mencabut pedang suci Kaldabol dari punggungnya. Ars menebas semua mayat hidup yang menghalangi jalannya. Meskipun tubuh mayat hidup dilapisi armor, akan tetapi bagi pedang suci Kaldabol, mereka seperti kardus. Ars membantai para mayat hidup dengan sangat cepat. Setelah selesai, Ars berjalan menuju tentara yang tampak terkejut. Ars bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tapi tak lama Ars berjalan ke arah mereka, Aryan berteriak. Ars menoleh ke belakang untuk menemukan Aryan berlari miring ke arahnya. Pedang terhunus. Butuh waktu sedetik Ars untuk menyadari apa yang Aryan coba katakan. Ars menarik perisai dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang dengan untuk memenuhi pukulan yang masuk. Sosok itu melakukan flip di udara, melompati kepala Ars, dan mendarat di tengah-tengah penjaga manusia. Dia mengayunkan bilahnya dengan presisi yang mematikan, mengirim darah yang disemprot ke segala arah. Ternyata sosok itu adalah Sasuke, setelah Chome memanggil namanya. Tapi Sasuke tidak merespon panggilan Chome. Sasuke tanpa ekspresi perlahan-lahan berbalik ke arah Ars. Sebelum Ars bereaksi, tiba-tiba saja Ars merasakan ada serangan dari atas kepalanya. Ars langsung melakukan langkah dimensi. Ternyata ada kapak besar yang menghantam kuat tempat Ars berdiri sebelumnya. Itu adalah perbuatan raksasa. Raksasa mengangkat kapaknya kembali dan mengayunkan ke bawah menuju Sasuke. Sasuke menghindari serangan dan melompat ke atas atap dan melarikan diri menelusuri atap-atap bangunan. Chome mengejar Sasuke. Goemon berjalan mengejar Chome. Aryan melihat mereka berdua pergi tanpa sangat khawatir sebelum melihat ke arah Ars. Ars menyuruh Aryan untuk mengejar Chome dan Goemon. Ars bilang bahwa dia yang akan mengurus raksasa. Aryan mengangguk dan segera mengejar mereka berdua. Sekarang hanya Ars dan raksasa yang tertinggal. Raksasa itu mengangkat kapaknya ke atas dan memfokuskan pandangannya pada Ars. Sebelum raksasa mengayunkan kapaknya ke bawah, Ars menarik pedangnya dengan cahaya sekeliling pedang. Ars menancapkan pedang ke tanah. Sebuah lingkaran sihir terbentuk di bawah kaki raksasa. Muncul sebuah pedang besar dari bawah. Pedang menusuk sampai ke tenggorokan raksasa. Raksasa mati seketika. Ars mencabut pedangnya dari tanah dan mulai berjalan pergi ketika tiba-tiba melihat anak laki-laki berkerumunan di runtuhan sebuah bangunan. Ars menyarungkan pedangnya. Ars mendekati anak itu. Anak itu tampak ketakutan dan mengerahkan sepotong kayu ke arah Ars. Di belakang anak itu ada seorang wanita terbaring di tanah. Kaki wanita itu terhimpit reruntuhan bangunan sedangkan kepalanya berdarah. Wanita itu ibu dari anak laki-laki itu. Ibunya menyuruh anaknya pergi untuk menyelamatkan diri. Tapi anak itu tetap berdiri dan menangis. Anak itu bilang dia tidak akan meninggalkan ibunya. Anak itu tidak akan pergi tanpa ibunya. Ars tampak sedih melihat anak itu. Ponta melilitkan dirinya di leher Ars. Seakan memberitahu anak itu bahwa Ars bukanlah monster. Akan tetapi, itu tetap tak berguna. Ars meminum air penghilang kutukan. Ars merasakan sakit di kepalanya. Sesaat, pandangan Ars menjadi kabur. Ars mencoba mengendalikan emosi saat dia menjadi manusia peri dan mengalihkan perhatiannya pada anak itu. Anak itu bertanya siapa Ars sebenarnya. Ars bilang bahwa dia adalah peri. Ars bilang dia bisa menggunakan sihir penyembuh. Wajah anak itu bersinar setelah Ars kembali menggunakan helmnya. Anak itu meminta Ars untuk menyembuhkan ibunya. Ars mendekati ibunya. Ars menyembuhkan kepala ibunya yang terluka dan juga menyembuhkan kaki ibunya setelah mengangkat bata bangunan yang menimpanya. Anak itu bertanya apakah Ars benar-benar bangsa peri. Anak itu mendengar jika para peri adalah orang-orang licik yang mencuri kekuatan Tuhan. Ars terkejut dengan pernyataan anak itu. Rupanya kera jahil yang telah mengajarkan ini pada pengikutnya. Setelah selesai menyembuhkan ibunya, Ars menyuruh anak itu membawa ibunya pergi dari kota. Anak itu pun pergi.
Harus kemudian melompat ke atas atap untuk melihat sekeliling kota. Di sisi lain, Chome masih mengejar Sasuke. Chome masih belum bisa menerima semua apa yang terjadi sama Sasuke. Sudah banyak yang dilalui Chome bersama Sasuke, tapi Sasuke di depan Chome sekarang hanyalah mayat hidup. Chome melempar shuriken air ke kaki Sasuke, tapi Sasuke meresponnya dan menjatuhkan shuriken Chome dengan shurikennya. Goemon muncul di arah berlawanan. Goemon menghantamkan tinjunya ke arah Sasuke. Sasuke meluncur ke udara dan melakukan jongkir balik tepat saat kepala Goemon jatuh, membawanya keluar dari jangkauan Goemon. Pukulan Goemon membuat atap bangunan hancur. Chome berteriak pada Goemon. Chome bilang apa yang Goemon lakukan. Jika Goemon menyerang seperti itu bisa-bisa mengenai Sasuke. Goemon menatap tajam ke arah Chome. Goemon bilang bahwa Sasuke sekarang mayat hidup. Jadi, Goemon tidak ingin Sasuke terus-terusan membawa aib namanya. Goemon, yang biasanya diam sekarang suaranya menggelegar keluar. Chome melihat-lihat antara Sasuke dan Goemon. Sasuke beberapa saat mencabut dua pedang di tangannya dan menyerang Chome. Chome berhasil menghindari serangan pertama dan menangkis serangan kedua Sasuke dengan pedangnya. Tetapi Sasuke menangkap Chome dengan tendangan yang kuat. Chome terlempar ke belakang hingga menghantam atap lainnya. Chome memuntahkan darah dari mulutnya dan berdiri. Akan tetapi Sasuke sudah mendekat dengan cepat. Chome hanya bisa menatap dengan tatapan kosong. Goemon muncul di belakang Sasuke. Goemon melayangkan tinju ke arah Sasuke, tapi Sasuke sebagian besar bisa menghindari serangan itu. Saat masih di udara, Sasuke melemparkan shuriken. Shuriken yang dilempar Sasuke berubah arah di udara. Itu adalah salah satu teknik khusus Sasuke. Melesat ke arah Goemon dan terbang lurus ke arah dada Chome. Sesaat, Chome teringat saat Sasuke dulu pernah mengajarkannya melemparkan shuriken. Akan tetapi, sebelum shuriken mengenai tepat ke dada Chome, shuriken terlempar setelah mengenai pedang dari wanita yang baru saja tiba. Dia adalah Aryan. Aryan menyuruh Chome untuk mundur. Aryan tegaskan ini terlalu berbahaya. Aryan bilang dia dan Goemon yang bakal menghadapi Sasuke. Saat Aryan mau melangkah menuju Sasuke, tiba-tiba saja muncul dua raksasa berlari ke arah Sasuke. Raksasa mengayunkan kapaknya hingga bangunan menjadi runtuh. Goemon terjatuh ke bawah bersama raksasa ke bawah. Aryan memakai roh supaya bangunan di tempatnya tidak runtuh. Sedangkan Chome melompat ke atas terdekat. Akan tetapi Sasuke berbalik dan melompat ke atap lain dan melarikan diri. Namun sebelum dia bisa, beberapa shuriken meluncur tepat mengenai kaki Sasuke, hingga Sasuke kehilangan keseimbangan dan menabrak atap dengan keras. Aryan dan Goemon berbalik ke arah orang yang melempar shuriken, yaitu Chome. Aryan menanyakan keadaan Chome. Aryan menegaskan Chome agar tidak memaksakan diri. Chome hanya menggelengkan kepalanya, menghapus kekhawatiran Aryan. Chome bilang pada Aryan bahwa dia akan mengurus Sasuke. Chome meminta Aryan untuk menahan raksasa. Aryan dengan senyum percaya diri bilang bahwa dia tidak hanya akan menahan raksasa, akan tetapi Aryan akan membunuh raksasa itu. Chome pergi berlari mengarah ke depan dengan mengangkat pedangnya di tangannya. Tubuh Aryan mulai memancarkan cahaya. Aryan dengan tenang melantunkan mantra. Beberapa bola kecil api terbentuk di sekitar Aryan. Bola kecil itu terbang ke arah raksasa. Salah satu raksasa mengaum dengan keras dan mengayunkan kapak ke arah Aryan. Kapak menabrak tumpukan puing di bawah. Raksasa gelap mencoba melambaikan awan debu. Akan tetapi, bola api Aryan sebelumnya meledak di tangan raksasa. Ledakan api tampak seperti obor raksasa. Beberapa saat kemudian, pilar api meledak dari mulut raksasa hitam itu, memunculkan jeritan kesakitan yang tidak wajar. Matanya yang besar menjadi kosong ketika api mulai memakannya juga. Salah satu raksasa ketakutan melihat kawannya terbakar oleh api. Raksasa berbalik untuk melarikan diri. Senyum sadis menghiasi wajah Aryan. Aryan mengirim bola api ke arah raksasa. Sementara Aryan sibuk menciptakan neraka bumi,
Chome mengidik memikirkan bagaimana penampilan Aryan ketika dia marah. Raksasa gelap itu dibakar hingga garing, memenuhi udara dengan aroma daging hangus. Di sisi lain, Chome mengambil nafas dalam-dalam, perlahan-lahan melepaskannya. Chome mencoba membersihkan pikirannya. Tiba-tiba sesuatu tanpa terasa oleh Chome. Di depan Chome tampak Goemon berdiri agak jauh, menghalangi jalan Sasuke. Lentang keras memecah kesunyian saat Chome memblokir shuriken Sasuke. Sepersekian detik kemudian, Sasuke keluar dari bayang-bayang setelah shuriken. Chome mengantisipasi ini dan dengan dingin membelokkan pukulan pertama dengan pedang pendeknya sebelum menyerang dengan tebasan horizontal sendiri. Chome dengan mudah menghindari dari dorongan kedua Sasuke. Sasuke menangkis serangan Chome dengan salah satu pedangnya sendiri sebelum membawa yang lain ke bawah tubuhnya yang tidak dijaga, berharap untuk membelahnya menjadi dua. Tepat pada saat itu, dua shuriken air terbang lurus ke arah Sasuke dari reruntuhan. Sasuke melompat ke udara dan berputar, menghindari salah satu shuriken. Tetapi Sasuke tidak cukup gesit untuk menghindari yang kedua, yang menghantam kakinya yang sudah terluka. Chome mengangkat pedang pendeknya dan mengunci matanya dengan Sasuke. Perasaan dia bersama Sasuke kembali di pikiran Chome. Chome menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya. Chome mulai melakukan gerakan dengan tangannya. Air mulai menggenang di kaki Chome, membentuk dua gundukan yang perlahan mengambil bentuk serigala. Namun serigala ini lebih kecil daripada serigala yang digunakan saat di kerajaan Roden. Sasuke menunjuk salah satu pedangnya dan menarik yang lain dengan gerakan yang terlatih yang bisa menjatuhkan musuh dalam satu serangan yang kuat. Chome melepaskan kedua serigala airnya pada Sasuke, mengikuti di belakang mereka sambil mengawasi gerakan Sasuke. Serigala-serigala itu merosot ke arah Sasuke saat dia mengayun. Pukulan awal Sasuke langsung menembus serigala air pertama. Meskipun serangan keduanya melenyapkannya, pedang Sasuke mulai bersinar ketika embusan angin menyapu mereka, membuat serangan semakin kuat. Chome dan serigala air yang tersisa mengapit Sasuke di kedua sisi, dan Sasuke menekan serangan itu. Serigala air yang menggigit punggung Sasuke hanya nyaris hilang ketika Sasuke merunduk dan mengayunkan pedangnya ke arah binatang itu. Pada saat yang sama, Chome mendekat dari sisi lain. Sasuke menyerang serigala dan melancarkan serangannya lagi ke Chome. Chome menghindar dan melepaskan dengan shuriken lain. Sasuke menghindari shuriken kali ini dengan memutar tubuhnya keluar dari jalan. Sasuke mengayunkan pedangnya ke leher serigala air yang tersisa saat ia terjun ke arahnya. Tiba-tiba, Sasuke merasakan serigala lain yang ini lebih kecil dari dua serigala pertama menggigit keras lengan Sasuke dan meronta. Sementara Sasuke terganggu oleh gigitan, Chome melemparkan pedang pendeknya lurus ke wajah Sasuke. Sasuke menangkis pukulan itu, tapi Sasuke sudah mengantisipasi itu. Sasuke dapat dengan mudah membaca gerakan Chome. Dengan bilah yang sementara menghalangi pandangan Sasuke, Chome mengambil kesempatan untuk mendekati Sasuke dan menjangkau kaki-kaki Sasuke yang terluka. Bahkan Chome terkejut bahwa dia berhasil melakukannya. Pada saat itu Chome dan Sasuke saling menatap. Bibir Chome bergetar saat membelai kaki pria yang pernah menganggap adik perempuannya. Dagingnya dingin, seolah darah sudah berhenti mengalir melewati sejak lama. Chome menggertakkan giginya dengan tekad. Sebuah objek berbentuk paku terbentuk di tangan kanan Chome dan mendorong dirinya ke luka di kaki Sasuke. Paku air tak terhitung jumlahnya merobek tubuh Sasuke. Sasuke kejang-kejang lalu pingsan. Duri-duri itu pun lenyap. Sasuke terbaring tak bergerak di tanah. Chome menatap dalam diam. Air mata Chome jatuh ke pipi Sasuke. Chome bertanya,
pada Sasuke yang terbaring. Chome bilang kenapa Sasuke tidak menggunakan si roh saat bertarung melawannya. Chome pada dasarnya tak akan menang jika melawan Sasuke yang dikenalnya. Chome menangkap gerakan di bawah kelopak mata Sasuke. Sasuke berbicara dengan suara pelan dan serak pada Chome. Sasuke bilang bahwa itu sesuatu yang salah jika dia memakai si roh untuk melawan adiknya. Meskipun suara Sasuke tampak tidak jelas, akan tetapi Chome menyadari suara itu datang dari Sasuke. Air mata tak henti-hentinya mengalir di pipi Chome. Chome meminta Sasuke untuk tunggu di sini. Chome akan pergi mencari Ars. Chome akan meminta Ars untuk menyembuhkan Sasuke. Ketika Chome berdiri, Goemon menghalangi Chome. Goemon menatap dengan menantang pada Chome. Goemon bilang sihir penyembuh tidak bisa menyelamatkan orang mati. Goemon tegaskan agar Chome mengucapkan selamat tinggal pada Sasuke. Chome menangis terseduh-seduh saat Chome mengalihkan pandangannya kembali ke Sasuke. Sasuke kembali berbicara dengan suara pelan. Sasuke bilang, "Jangan menangis, Mia." Sasuke bilang dia merasa senang jika itu adalah Mia yang menghentikannya. Chome memanggil nama Sasuke sebelumnya Roe 2 kali. Air mata mengalir deras ke wajahnya ketika Chome menarik Sasuke lebih dekat mengabaikan luka yang menutupi tubuhnya, dalam upaya untuk menangkap setiap kata dari Sasuke. Wajah Sasuke melengkung menjadi senyum lembut pada perasaan kehangatannya. Sasuke menyuruh Goemon untuk jaga Chome. Goemon menutup mata dan mengangguk dengan tegas. Tubuh Sasuke mulai terkulai ketika sisa-sisa energi mulai meninggalkannya. Tubuh Sasuke mulai berubah menjadi debu halus. Sebelum Sasuke hancur menjadi debu, dia mengucapkan kata-kata terakhir pada Chome. Sasuke bilang untuk awasi gereja. Ketika Chome menanyakan maksud Sasuke, Sasuke sudah berubah menjadi abu dan hanya menyisakan kristal roh di tangan Chome. Oke, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.